Karina, Halo, assalamualaikum. Iya, masih lagi dia ngucapin assalamualaikum. Karlina, apakah kamu itu mengalami yang namanya anu gampang lupa atau gimana? Kan kemarin udah saya bilang sama kamu, kalau muslim jangan ucapkan assalamualaikum enggak. kepada non muslim. Ini eh itu tuh mau nanya Nabi Isa itu sama Yesus itu sama nggak sih? Soalnya ini aku lihat di Al-Quran bahwa Allah itu menciptakan Nabi Isa itu eh, tanpa seorang ayah gitu. Jadi kan Baik. Jadi pertanyaan kamu kalau adalah menurut orang apakah ya menurut Isa. menurut orang Islam itu Yesus itu sebenarnya adalah Isa. Tapi kok orang Kristen itu nggak percaya gitu. Dia memanggil Isa itu Yesus. Baik. Mau kaji secara dogma atau mau kaji secara akademis? Ini aku lihat di Quran soalnya. Dan banyak yang bilang para ulama mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya adalah Nabi Isa. Oke, baik. Sekarang gini, Karlina. Setiap suku bangsa di dunia ini itu punya bahasa, punya nama yang merupakan ciri khas dari suku bangsa itu. Setuju? Ya, Oke, contohnya orang Sunda. sebenarnya Tenang dulu, tenang, Karlina, tenang. Kamu kan dari logat bicaramu, kamu kan orang Sunda, betul? ya. Kok tahu Oke, sih Sunda? oke. Kalau orang Sunda itu nama-namanya itu Asep, ya kan? Betul nggak? Dadang, Itu betul nggak? cowok. Ya, terus Oke. Nah, begitu juga bangsa-bangsa lain itu juga punya nama dan dia ada maknanya sendiri. Makanya nggak ada orang Sunda itu bernama eh misalnya Park Jusung gitu, nggak ada. Itu udah jelas dari namanya saja orang Korea, oke? Nah, sekarang mengasalah Isa dan Yesus. Jadi nama asli Yesus di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram itu Yeshua, yang artinya Yahweh atau Yehova menyelamatkan. Itu artinya dari dua suku kata Yahshua, Yeshua, sama itu. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Kata Muhammad yang hidup abad ke-7 tahun 700-an, dia bilang namanya Isa, pakai huruf ain itu ya. Huruf ain atau alif? Ntar di sini ada tadi mananya? Isa, Isanya pakai ain. Pakai ain. Berarti Isa, bukan Isa ya, tapi Isa, betul? Coba baca Isa Kalau pakai ain, jangan pakai alif. bahasa Coba. Arabnya ya Coba. emang ain pakai ain sih. Ya, kalau pakai ain bacanya gimana? Isya, Gimana? Isya, iya. Iya, Ain kan Isa, ain jadi Isa. Isya. Ya, Isa. Oke. Ya, Sekarang begini. Kalau kita tinjau dari kajian secara akademis, apa arti nama Isa? Silakan. Isa putra Maryam. Makanya kalau teman-teman siapin bodrek kalau ngomong sama dia ini. Banyakin bodrek. Yang saya tanya arti nama, Neng. Allah. Ya pokoknya Neng, Isa tadi ya saya Isa. sudah ngomong sampai berbusa-busa. Setiap orang teh punya ciri khas masing-masing. Ada suku bangsa masing-masing. Contoh, kalau Neneng pergi ke Sumatera Utara, ya tempatnya bang orang Batak begitu. Ya kan pasti nanti namanya di sana Binsar. Nah, tanya pasti ada namanya. Arti Binsar tuh maksudnya bersinar. Nah, itu artinya. Nah, begitu juga kalau misalnya Neng tanya sama orang Sunda, Dadang, Asep, ya kan? Sujana, begitu kan ada artinya dalam bahasa Sunda. Nah, sekarang saya tanya, sudah saya jelaskan. Yesus di dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, Yeshua artinya sudah saya jelaskan. Nah,
tolong jelaskan dalam bahasa Arab apa arti dari Isa? Isa itu ya kalau kurang tahu aku kalau itu. Nah, Serius aku kurang tahu. berarti dari tinjauan Nah, kalau akademis, menurut hadis itu. sebentar, dari tinjauan akademis, nama yang lebih tepat, nama yang jelas-jelas secara historis itu Isa atau Yeshua. Kalau menurut orang Kristen Yesus gitu, Yesua. Bukan menurut orang Kristen, menurut tinjauan akademis dan tinjauan historis. Ya kalau masalah soal gitu kan aku tuh Islamnya memahami Al-Quran aja, itu kan kayak ibarat matematika, jadi itu Nah, kalau begitu sama aja begini, Neng. Pada zaman dahulu kala, sebelum masuknya Islam, sebelum masuknya Kristen, di Jawa Barat ada orang bernama Park Jusung. Itu sama saja Neneng mempercayai orang Sunda bernama Park Jusung. ya soalnya Islam itu sebenarnya gampang, yang penting Iya, sholat sebenarnya lima gampang, waktu. tinggal dibuang saja akalnya ke laut, itulah gampangnya. Ya, maksudnya Gimana? gampang cari surga gitu, maksudnya gampang masuk surga. Sebenarnya Islam itu nggak Kita harus tidak bicara senang. mengenai surga, Neng. Kita belum ada yang pernah ke sana. Neng pernah ke surga? Pernah ke surga? Kita Ya, jangan pernah. ngomongin hal-hal yang sifatnya kosmik, hal-hal yang sifatnya kita nggak tahu. Kita ngomongin hal-hal yang ada dulu. Tinjauan secara akademis. Betul? Iya, taunya, iya aku Macam taunya orang nih, sudah kan pernah ke surga saja. Coba saya tanya, kalau sudah pernah ke surga, coba pintunya didorong apa ditarik? Coba, jawab. belum tahu. Iya, Tahu kan kita belum. nggak pernah ke surga, Neng. Nggak pernah ke kubur, nggak pernah mati. Jadi kita jangan ngomongin hal-hal yang sifatnya yang masih kosmik begitu. Kita ngomongin hal-hal yang nyata. Nah, Ngomonginnya Isa masalah ditinjau dari kajian sejarah, ditinjau dari etimologi. Tahu nggak etimologi? Etimologi itu bahasa atau suku Iya, kata. Ditinjau dari kajian suku katanya, Isa nggak punya arti. Makanya kuat dugaan bahwa Muhammad itu mengarang satu sosok tapi dia salah bikin nama. Coba, apa arti Isa? Coba. Kagak ada artinya, Neng. Ini tentang penyembahan, kita kan bicaranya kan kita masalah penyembahan, bukan masalah. Lari lagi ke penyembahan. Tadi ngomong katanya Isa dengan Yesus. Ini maksudnya Isa itu sebenarnya kalau kata Islam itu sebenarnya itu yang disebut-sebut Yesus itu katanya itu Isa sebenarnya putranya Maria. Iya, tetapi Neng, yang mana yang harus kita percaya, Neng? Isa atau Yesus? Isa bagaimana kita mau percaya? Namanya saja kagak jelas. Iya emang dari nama, tapi kan dari ciptaannya dia jelas bahwa Allah menciptakan Isa. Oke, itu sekarang saya tanpa tanya, ya. Neng. Isa itu tokoh sejarah atau tokoh fiksi? Maksudnya gimana ya? Gini, Neng. Tahu Spider-Man? Spider-Man tahu? Iya tahu. Spider-Man Ya, itu ya, tokoh tahu. sejarah atau tokoh fiksi? Kurang memahami Spiderman, taunya namanya aja. Ya udahlah, yang dari Anu saja dah, yang asli Indonesia. Enggak tahu, Neng suka nonton apa dulu waktu kecil? Suka nonton Anu Shinchan? Shinchan tahu Shinchan? Iya tahu. Shinchan Pernah tuh tokoh sering- sejarah atau tokoh fiksi? Dia pemain utama. Shinchan. Pemerannya pemeran utama. Allah. Neng teh makan apa, Neng, setiap hari? Coba, Shinchan itu tokoh sejarah, tokoh yang benar-benar pernah hidup di muka bumi, nginjekkan kaki di tanah, atau hanya tokoh fiksi?
Ya kan kurang tahu kalau masalah itu kan nggak lihat Buset, dia nggak sampai. tahu Shinchan tokoh sejarah atau fiksi. Halah, gimana ya cara menjelaskannya? Ya, Gini, Neng. ya Fiksi itu namanya kan maksudnya hayalan, hanya iya tokoh-tokoh ya. cerita. Jadi begini, Neng, gini. Oh iya iya tahu. Kalau Kalau diceritain Isa tahu. itu tokoh sejarah, tentunya dia hidupnya di bumi, bukan di Mars, betul? Iya Betul benar. nggak? Oke. Ya. Sekarang sosok Isa itu hidupnya di mana dia pernah hidup? Dan pada masa pemerintahan siapa dia hidup? Kita jangan ngaji dogma dulu, Neng. Kita ngaji secara sejarah dulu. Maaf ya, maaf banget. Sebenarnya aku kan ngaji Quran doang ya. Jadi taunya bahwa Allah itu menciptakan Isa itu dari Maria. Jangan ngomong ciptaan dulu, Tapi Neng. dia Dia nggak hidup punya di mana dulu? saudara. Kalau ngomong cipta-ciptaan mah kita ngomong dogma. Nah, Coba, kan dia kalau hidupnya aku di maaf mana sosok Isa itu? itu Isa hidupnya di mana? Di Isa hidupnya di Madiun. Jangan-jangan Isa hidupnya di Sumedang, Neng. Jadi kita sudah nggak nyambung lagi. Kalau kita betul-betul mau mengkaji secara akademis, ilmiah, ini ada kita bahas Yesus, Islamnya kita bahas bukan Isa, kita bahasa. tanya dulu Isa hidup di mana? Enggak kan ini Isanya bukan Isa. Isa kan ini ada AS alaihi salam. Berarti kan Isa itu kan berarti bukan kan nama itu sama ada kan di kita itu kan Muhammad Fajri. Kan itu Allah, Muhammad Allah. apa Udahlah, gitu. Neng, kalau begini mah cocoknya Neneng ini jangan ngomongin agama, Neng. Cocok, jangan nggak Ya cocok ngomong soalnya aku agama. Nyanyi aja gimana, Neng? Nyanyi soalnya sama aku saya gimana? Kalau kaca bisa pecah, kayu enggak aku enggak juga cuman mau itu bisa aja patah. membenarkan Tapi penyembahan cintaku sih kan nyai penyembahan. Kalau yang takkan luntur, takkan musnah. Gitu aja, Neng. Nah, susah kita ngomong agama nggak nyambung, Neng. Gimana, Neng? gini maksud aku tuh Susah ini. aku sebenarnya Berat. mau nanya doang simpel. Itu Gimana Nabi kita Isa mau itu bahas ya Isa dengan anu Yesus, tetapi ditanya saja Isa hidup di mana, nggak tahu. Ini gimana? enggak penyembahan aja sih sebenarnya mustahil kan Tuhan itu dilahirkan gitu maksudnya itu doang sih Mustahil Tuhan itu pertanyaannya. dilahirkan. Baik, Ya, baik. Jadi begini, Neng. Jadi iyalah begini. namanya Tuhan kan mustahil dilahirkan. Oke, kata Tuhan itu ditujukan Jadi ke siapa, aku tuh Neng? nggak yakin walaupun banyak kenapa? Begini, inilah memang kesalahpahaman umat Muslim terhadap Kristen. Tapi yang bikin seperti itu juga gara-gara banyak orang Kristen awam, Neng. Ada orang-orang Kristen awam yang dia Iya. tidak mengerti tentang kekristenan, tetapi mereka buka mulutnya soal Kristen. Jadi begini, Neng. Tuhan itu kan sebuah sebutan atau gelar yang bisa ditujukan kepada siapapun. Bahasa aslinya itu adalah kurios kalau dalam Bible. Dalam Quran itu bahasa Sebenarnya aslinya itu bukan umat Kristen doang yang salah, umat apapun kalau tidak memeluk agama Islam itu termasuk orang kafir kalau menurut orang Islam. Soalnya agama di dunia ini yang paling benar itu adalah agama Islam. Walaupun terserah mau menerima mau enggaknya gitu. Neng, kalau cuman main Ini aku klaim-klaim, semua orang mengklaim agamanya bener. Kita ini bukan debat dogma, atuh. ya terserah mau Kalau percaya mau debat enggak. dogma, Neng, tahu nggak, Neng? Zaman kita masih SD dulu, ya, kan kita adu-adu bapak tuh. Bapak saya yang anu, hebatan bapak saya. Enggak, bapak saya yang paling hebat. Enggak, bapak tak saya. Itu mah debat anak SD. Kalau cuman Ya ngomong bukan agama debat. saya yang paling bener, semua juga ngomong begitu.
kita jangan ngomong yang kayak begitu, Neng. Kita ngomong, kita kaji secara ilmiah, kaji secara akademis. Kamu kan tadi ngomong tidak ada Tuhan itu dilahirkan. Betul yang Neng bilang. Di dalam Kristen itu, Bapa di surga itu yang mengutus Yesus itu nggak pernah dilahirkan. Iya, Di dalam saya Islam pun nggak yakin kata aja. Rob yang ditujukan kepada Allah itu tidak dilahirkan. Tapi kalau kata Rob ditujukan kepada Muhammad, Muhammad itu dilahirkan. Emang Muhammad nggak dilahirkan? Iya, Kak. Muhammad dilahirkan Muhammad nggak? itu kan ya dilahirkan karena dia itu makhluk ciptaan Allah, cuman dia nabi. Iya, sama dia. Neng, Tapi di dia- dalam kekristenan juga seperti itu. Yang namanya yang dilahirkan itu adalah daging. Tetapi Bapa di surga tidak dilahirkan. Iya, terus mau nanya itu emang bisa apa sih Tuhannya orang Kristen? Kalau Tuhan orang Islam itu kan dia mempunyai arsy, dia apa ya? Mempunyai kekuasaan Dari langit dan mana bumi. Neng tahu bahwa Allah punya arsi? Lihat dari surat Al-Baqarah ayat 225. Cuman lihat di situ Dia doang. mempunyai arsy. Neng, itu mah kecil kalau soal punya arsi, Neng. Di atas Coba itu. coba baca itu kitab tahu Avatar. Cuman arsi doang mah kecil. Neng Ya, pernah tapi lihat dia arsinya? menciptakan Isa. Sebentar, Neng pernah lihat arsi? Pernah lihat? Ya kan ada ininya. Karena Allah menciptakan langit dan Neng, bumi, dia bersemayam Saya tanya di dulu, arsy. Itu Neng kan pernah lihat melahirkan, arsi? kan? Pernah lihat arsi? Arsy itu kursi, jadi kursi uhus itu kan ayat kursi. Ditandu, jadi kursi Allah ditandu. uhus. Melewati. Allah ditandu. Apa tandu tuh artinya? Kurang paham. Tandu. Bahasa Sunda aja aku kurang ngerti kalau itu Allah, apa sih tandu. Allah. Apa bahasa Sundanya tandu? Ya tandu, bahasa Sundanya juga tandu. Itu loh kalau buat ngangkat-ngangkat. Pengais, bukan? Hah? Pengais. Egrek. Tahu kurang tahu itu tandu. Bukan Sunda Banten, bukan Sunda Sukabumi. Alah. Neng, kalau menurut Al-Quran, Allah itu ditenteng-tenteng sama malaikat-malaikat. Oh, Gini loh Neng, kita ini jangan membahas hal-hal yang sifat-sifatnya itu adalah kosmik. Hal-hal yang bersifat dogma. Itu tidak pernah iya, bisa kita maksudnya- buktikan. Enggak gini aja. bahwa Kalau kita Allah debat itu dogma mah tidak ngapain ada- Neng? Tidak ada yang bisa menandingi Allah, kekuasaan langit dan bumi, tidak beranak dan Berat nih. tidak digunakan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Agama yang benar adalah agama Islam. Tidak ada agama lain. Di dunia ini yang benar adalah agama Islam, Muslim. Jadi, Muti beriin diam. Ya, kalau cuman klaim-klaim benar, Neng, ya silahkanlah, Neng, debat sama yang sejenis. Yang orangnya debat-debat begitu tidak ada yang benar, amin. Ya udah, silakan, Neng. Kalau di sini kita bukan debat-debat begitu, kita bukan debat klaim. Kalau klaim semua mengklaim, Neng. Gitu. Contoh. Nanti ada ibu-ibu tetangga debat sama dia. Debat sama ibu tetangga. Ya bilang begini. Enakan apel apa jeruk? Neng kan suka jeruk. Ibu tetangga suka apel. Enakan apel. Enggak, enakan jeruk. Enggak, enak apel. Apel lebih enak. Enggak, jeruk lebih enak. Itu debat dogma. Teman-teman, pastikan ya, saya ini tidak membahas hal-hal yang bersifat subjektif, keyakinan pribadi, hal-hal yang nggak bisa dibuktikan, yang sifatnya itu hanya diyakini saja. Kalau itu kita simpan masing-masing, kita membahas hal-hal yang sifatnya ilmiah, sejarah.